Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahran mubarakah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat sidang jamaah insya dan tarawih rahimakumullah. Mari sejenak kadar 15 ataupun 20 menit sembari kita niatkan i'tikaf, sama-sama kita mengulang kaji beberapa pembelajaran yang mudah-mudahan menjadi ilmu tambahan bagi kita bersama insya Allah. Pada kesempatan yang singkat ini saya mengutip satu hadis yang tersurat di dalam kitab Tanbihul Ghafilin halaman 118, kaitan dengan keistimewaan bulan Ramadan. Hadis daripada Ibnu Abbas, annahu sami'ahu, sesungguhnya Ibnu Abbas langsung mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap malam daripada bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala menyerukan kita semua hambanya. Apa seruan daripada Allah? Yang pertama, hal min sa'ilin, adakah daripada hambaku pada malam ini yang memohon meminta kepadaku, kata Allah. Fa'atihi so'alahu, maka aku pun akan memberikan segala permintaannya. Yang kedua, Allah menyeru, hal min taibin, adakah pada malam ini daripada hambaku yang bertaubat? Fa'atubu alaih, maka aku pun akan menerima taubatnya. Yang ketiga, seruan daripada Allah, hal min mustaghfirin, adakah pada malam ini daripada hambaku yang memohon ampun? Fa'aghfirullah, maka aku pun akan mengampuninya, kata Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, innallaha ta'ala fi kulli yaumin min syahri Ramadan indal iftar, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari daripada bulan Ramadan indal iftar, ketika menjelang berbuka puasa, alfi atiqin minan nar, Allah memerdekakan orang-orang yang telah berhak menjadi penghuni neraka. Berapa banyaknya? Alfi atiqin, beribu-ribu orang yang dimerdekakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika waktu sedang berbuka puasa. Qad istaujabul adzaba, padahal orang yang dimerdekakan oleh Allah, orang yang dibebaskan oleh Allah daripada azab neraka adalah orang-orang yang telah divonis menjadi ahli neraka. Subhanallah. Bahkan kata Rasulullah, fa idza kana yaumul jum'ah wa lailatul jum'ah, apabila datanglah hari Jumat dan malamnya Jumat, wa'tiqa fi kulli sa'atin minha, dalam setiap jam, dalam setiap waktu Allah memerdekakan hamba-hambanya daripada api neraka. Jumlahnya alfu alifi atiq, beribu-ribu orang yang dimerdekakan setiap jam, baik pada hari Jumat ataupun pada malam Jumatnya. Qad istaujabul adzab,
itu pun adalah orang-orang yang telah berhak menjadi penghuni neraka. Mudah-mudahan kita termasuk dalam bahagian orang yang terbebas daripada azab neraka. Sidang jamaah rahimakumullah. Setiap hari Jumat, setiap malam Jumat, Allah subhanahu wa ta'ala beribu-ribu orang diampuni, dimaafkan, dimerdekakan daripada azab neraka. Padahal orang itu telah tervonis menjadi ahli neraka. Subhanallah. Bahkan kata Rasulullah, فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ يَوْمَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ, apabila datanglah akhir daripada bulan Ramadan, وَأَعْتِقَ فِي تِلْكَ الْيَوْمِ بِعَدَدِ مَنْ أُعْتِقَ مِنْ أَوَلِ شَهْرِ إِلَى آخِرِ. Allah memerdekakan jumlah kadar yang telah dimerdekakan pada awal Ramadan hingga kepada akhir Ramadan. Berapa ribu orang yang dimerdekakan daripada azab neraka? Hanya Allah yang maha tahu. Artinya apa? Ramadan ini merupakan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan satu keistimewaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, segala doa kita dikabulkan oleh Allah. Ini adalah kesempatan wa da'awata mustajabah. Dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kesempatan maghfirah. Bahkan sidang jamaah rahimakumullah, dalam setiap detiknya Allah subhanahu wa ta'ala memerdekakan hambanya yang telah berhak menjadi penghuni neraka. Bahkan kata Rasulullah, Haina idza kanat Lailatul Qadar, ketika datanglah malam Lailatul Qadar, ya'murullahu Jibrila, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Jibril, liyahbita ilal ard, supaya Jibril itu turun kepada dunia. Maka ketika itu fayahbitu fi kabakabatin minal malaikah ilal ard, maka turunlah malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar bersama satu rombongan malaikat ke dunia. Wa ma'ahu liwa'u ahdar, rupanya pada tangan malaikat Jibril terdapat satu bendera berwarna hijau. Fayarkaduhu ala dhuhril Ka'bah, kemudian bendera warna hijau itu beliau tancapkan di atas Ka'bah Baitullah. Walahu sitami'ati janahin, malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Berapa sayap yang dimiliki oleh malaikat Jibril? 600 sayap. Bahkan kata Rasulullah, minha janahani la yanshiruhuma illa fi lailatul qadri, ada dua sayap malaikat Jibril yang tidak pernah beliau buka melainkan pada malam Lailatul Qadar. Dua sayap itu khusus beliau hamparkan ketika datangnya malam Lailatul Qadar. Fayanshiruhuma tilkal lailah, ketika malaikat Jibril membuka kedua sayap tersebut pada malam Lailatul Qadar, fayuzawijanil masyriqa wal maghrib, maka dengan sekali hempas kedua sayap itu beliau mampu melewati daripada masyrik hingga kepada maghrib, dari timur hingga ke barat. Sehingga kata Rasulullah, fayab'atsu Jibrilul malaika fi hadhil ummah, lalu malaikat Jibril memerintahkan kepada seluruh para malaikat, wahai seluruh malaikat, atas perintah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, engkau jumpai umat-umat Muhammad. Ketika seluruh malaikat turun ke dunia, fayusallimuna ala kulli qa'imin wa qa'idin wa musalli wa dzakirin, seluruh malaikat itu memberikan salam, baik terhadap orang yang sedang berdiri ibadah, orang yang sedang duduk dalam i'tikaf, orang yang sedang berzikir, orang yang sedang melakukan salat. Semua hamba Allah umat Muhammad yang beribadah pada malam Lailatul Qadar mendapatkan salam daripada seluruh para malaikat. Bahkan kata Rasulullah, wa yusafihunahum, seluruh malaikat itu berjabat tangan dengan kita. Makanya para sahabat bertanya, mungkinkah malaikat berjabat tangan dengan kami ya Rasulullah? Benar.
Akan tetapi engkau sendiri yang tidak menyadari bahwa itu adalah malaikat. Mungkin malaikat itu menjelma seperti kawan kita. Dia memberikan salam kepada kita lalu berjabat tangan seakan-akan itu adalah sahabat kita. Rupanya malaikat yang menjelma seperti sahabat kita. Maka pada malam Lailatul Qadar keistimewaan ini semua akan kita rasakan. Malaikat itu memberikan salam kepada kita, berjabat tangan kepada kita, kata Rasulullah. Bahkan kata beliau, wa yu'minuna ala du'aihim hatta yatla'al fajr. Bahkan semua malaikat itu ikut mengaminkan doa-doa kita hingga terbit fajar shadiq, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah, fayaquluna fa idza tala'al fajr. Ketika fajar telah menyingsing, waktu subuh telah tiba, nadi Jibril. Jibril itu memanggil seluruh para malaikat. Wahai malaikat, ya ma'syaral malaikah. Wahai segala malaikat. Ar-rahil, ar-rahil. Berangkat, berangkat. Fayaquluna. Sehingga para malaikat itu bertanya, ya Jibril. Wahai Jibril, ma sana'allahu fi haqqil mu'minin min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah dilakukan oleh Allah terhadap umat Muhammad pada pagi ini ya Jibril? Apa yang sedang dilakukan oleh Allah Ta'ala terhadap hak orang mukmin daripada umat Muhammad pada pagi ini ya Jibril? Apa kata Jibril? Jibril menjawab, wahai malaikah, innallaha ta'ala nadhara ilaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini memandang seluruh mukmin umat Muhammad dengan pandangan rahmat. Wa'afihim, semua mereka telah dimaafkan. Wa ghafarahum, bahkan semua mereka telah diampuni semua dosa-dosanya, kata Jibril. Illa arba'ah, kecuali yang tidak diampuni oleh Allah pada malam Lailatul Qadar, walaupun itu merupakan malam yang sangat istimewa, adalah 4 golongan manusia, kata Jibril. Fayaquluna, sehingga seluruh para malaikat bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapakah mereka yang tidak diampuni oleh Allah pada malam Lailatul Qadar? Fayaqulu, maka ketika itu Jibril menjelaskan, yang pertama, mudmin khamrin, orang-orang yang berkekalan di dalam minum khamar, orang-orang yang berkekalan di dalam mabuk-mabukan, baik dengan tua, brandy, sabu-sabu, ganja dan sebagainya, yang tidak pernah bertaubat kepada Allah, yang tidak mengakhiri daripada mabuknya, maka mereka tidak ada ampunan pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua kata Jibril, wa aqili walidaih, orang yang tidak ada ampunan pada malam Lailatul Qadar adalah orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Seberapapun taatnya kita kepada Allah, bila mana kita durhaka kepada kedua orang tua, maka tidak ada ampunan pada malam Lailatul Qadar. Ingat tungku mutuah adik yang berbahagia. Gara-gara na dua draw urang bangai nyawa ke legeta nyawa tatemung udip jarang dalam dunia, sadarlah. Gara-gara na dua draw urang bangai nyan ke legeta nyawa tatemung merasakan udip nikmat yang lagi nyawa rupa di atas dunia. Bangai-bangai dua draw urang si geta nyawa tungku mutuah. Mampu beliau melahirkan kita sebagai anaknya yang cerdas. Carang-carang geta nyawa sebagai anu han mampu tungku mutuah tak pelahai ayah, walaupun ayah dan ma dalam keadaan bangai. Ingat, durhaka terhadap kedua orang tua tidak ada ampunan pada malam Lailatul Qadar. Yang ketiga yang tidak ada ampunan pada malam Lailatul Qadar, wa qati'ir rahmi, orang yang memutuskan silaturahmi. Menyematilung baik kajakah matikah hangku jak lelun nyurang yang muputuh-putuh tungku mutuah. Ingat, khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat terhadap orang lain. Maka manusia yang melahirkan kemudaratan kepada orang lain, sekalipun dia itu taat kepada Allah, hablum minallahnya bagus, tapi hablum minan nasnya
tidak ada nilai, maka sungguh tetap tempatnya adalah neraka. Na'udzubillah. Yang keempat, yang tidak ada ampunan pada malam Lailatul Qadar wa musyahinon. Musyahid. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, manil musyahin?" Siapa itu musyahid? Qala, Rasulullah menjawab, musyahin adalah huwallazi la yukallimu akhahu fawqa salasati ayyam. Yang dimaksud dengan musyahin adalah orang yang tidak berbicara dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Menyekan katanya orang yang kamu dam-dam tu kemudian. Yang kamu ngom-ngom cuma hanali pegahabah. Jadi memutuskan hubungan dengan saudaranya, dengan tetangga, saudara seiman, saudara sekeluarga, saudara sedara, kerabat dan sebagainya. Dia putuskan hubungan, tidak lagi berbicara di atas 3 hari, musyahid. Tidak ada ampunan pada malam Lailatul Qadar. Maka oleh karenanya, sedang jamaah insya tarawih dan witir rahimakumullah, marilah dalam Ramadan ini yang merupakan kesempatan istimewa, kita perbanyak amal ubudiyah kita kepada Allah. Maka dalam bulan istimewa tentunya amal ibadah kita pun akan mendapatkan imbalan istimewa. Ibadah sunnah yang kita lakukan dalam Ramadan bernilai balasan seperti amal ibadah wajib yang kita kerjakan di luar Ramadan. Maka sekecil apapun bentuk kebaikan jangan tinggalkan dalam Ramadan, karena nilainya itu sangat istimewa. Oleh karenanya yang belum niat i'tikaf segera niat i'tikaf. Kesempatan yang masih ada diberikan kesempatan berzikir, berzikir kepada Allah. Tapi ingat, bila mana melakukan maksiat di dalam bulan istimewa, balasan dosanya pun sangat besar. Maka jauhkanlah segala bentuk maksiat. Nyohino ke legetanya mulai takap igawa tu kumutwa. Lebih-lebih yang laginya urau ahwate legetanya pubut amal ibadah puasa. Tak kala emosi kap igawa tundra wa tu kumutwa. Buktikan kesabaran kita dalam berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan istimewa. Yang berhasil melaksanakan amal ibadah mencapai malam istimewa Lailatul Qadar hanya orang-orang yang istimewa. Siapa mereka orang yang istimewa? Orang yang ikhlas beribadah kepada Allah, ridha atas segala ketetapan Allah, sabar dia dalam berbuat ibadah, pula sabar dia dalam menjauhi maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dalam Ramadan. Sekaligus Allah berikan taufik, kesempatan, kekuatan kepada kita dalam Ramadan. Sehingga kiranya setiap malam mampu kita melaksanakan amal ibadah tarawih, tadarus, zikir dan sebagainya. Kala siangnya mampu kita melaksanakan amal ibadah puasa dan amal ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dibebaskan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada azab nerakanya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi calon-calon penghuni surganya Allah, surga Rayyan yang disiapkan hanya khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.